Al-ikhwah, kembali kita lanjutkan pembahasan nawaqidus syahadatain, 10 pembatal dua kalimah syahadat dari kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Dari 10 nawaqid kita sudah sampaikan, pertama syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, bertawassul, berperantara dalam beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Nah, sampailah kita sekarang kepada nawaqid yang keempat. Pembatal dua kalimah syahadat yang keempat. Wa qala Syekh, man i'taqada anna ghairal hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyih au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih. Yang keempat, pembatal yang keempat meyakini bahwa selain petunjuk Rasul lebih baik, bahwa selain hukum Rasul lebih sempurna. Itu bisa menciderai dua kalimah syahadat. Keyakinan yang menyimpang. Ini belum berbuat. Ini belum beramal. Baru berkeyakinan. Meyakini ada petunjuk selain petunjuk Rasul lebih baik. Meyakini ada hukum selain daripada hukum Rasul lebih sempurna. Itu bisa membatalkan dua kalimah syahadat. Kenapa demikian? Nah, ini pembahasan kita. Pembahasan ini kita bagi kepada dua subjudul. Pertama, nomor A, petunjuk Rasul. Nomor B nanti hukum Rasul. Nah, sekarang kita jelaskan tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kitabullah. Rasulullah tidak mengarang-ngarang sendiri petunjuk tersebut, tapi atas dasar wahyu dari Allah. Wa ma yantiqul hawa, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsunya, kepentingan proyeknya, kepentingan bisnisnya. Tidak. Tapi yang beliau sampaikan murni berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, sementara itu Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 2 dan ayat 185. Ini yang menjelaskan petunjuk Rasul berasal dari kitabullah.
Ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk itu datang dari Allah, disampaikan oleh Allah melalui kalamullah, dalam kitabullah. Jadi, kalau kita mengatakan ada petunjuk lain yang lebih sempurna, berarti kita telah mengecilkan petunjuk yang berasal dari kitabullah, dari kalamullah. Itulah sebabnya bisa membatalkan dua kalimah syahadat. Bahkan bukan hanya petunjuk untuk orang yang bertakwa. Di ayat 185 Allah bicara lagi secara luas bahwa petunjuk dari Al-Quran itu untuk semua manusia. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa guna Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Bukan hanya untuk orang bertakwa, tapi lebih dari itu, petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana, Ustaz? Ya manusia mana saja. Selagi masih merasa dirinya manusia, bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran untuk kemaslahatan dirinya, baik di dunia, apalagi nanti sampai di akhirat. Di luar sana, parkir kendaraan kita berbagai merek. Ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha, begitupun mobil. Biasanya, ketika kita ke showroom, beli kendaraan bermotor, setelah deal, lalu kita bayar ke kasir, lalu mereka bukan hanya ngasih kunci kontak kepada kita, mereka juga ngasih semacam buku panduan. Apa pesan dari pabrik, pesan dari showroom? Kalau mau kendaraan Anda awet, kelolalah kendaraan ini sesuai dengan buku petunjuk. Kendaraan Anda akan bertahan lama. Tapi ketika Anda meninggalkan buku petunjuk, siap-siap kendaraan Anda hancur sebelum waktunya. Apapun mobilnya, apapun motornya yang kita beli, selalu ada buku petunjuk. Handphone kita beli, ya, ada buku petunjuk. Barang-barang elektronik kita beli, ada buku petunjuk. Berangkat dari contoh, kita ini adalah produk unggulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak ini makhluk Allah, kita manusialah makhluk yang paling unggul. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna. Ahsan, isim tafdil, ya, yang lebih baik dari ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ternyata Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi juga menurunkan buku petunjuk untuk kemaslahatan kita di dunia sampai akhirat. Maka pesan Allah, kalau mau selamat di dunia sampai akhirat, maka gunakanlah buku petunjuk untuk memanage diri. Jangan diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kendalikanlah diri kita sesuai dengan buku petunjuk.
Ini pesan Allah dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 2 dan ayat 185. Nomor 2, nomor 1 tadi bersumber dari kitabullah. Yang nomor 2, fadilah, keutamaan kita mengikuti buku petunjuk, menggunakan petunjuk dari Rasul. Apa sih untungnya? Di ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti buku petunjuk, hidup akan tenang, tidak akan ada resah gelisah, tidak akan ada gundah gulana. Kita mendapatkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Kembali ke Al-Baqarah surah yang kedua ayat 38. Ini sebenarnya pesan untuk ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Tapi bukan berarti pesan ini tidak berlaku untuk kita. Karena sebenarnya pesan Allah ini untuk Adam dan Hawa berikut anak cucunya kita-kita ini. Nah, ceritanya begini. Ketika kedua orang tua kita ini berhasil ditipu oleh iblis. Awalnya Allah pesan, sekarang silakan kalian bersenang-senang di surga. Makanlah yang kamu sukai, minumlah yang kamu sukai sepuasnya. Tapi ingat, jangan dekati pohon itu ya. Satu itu saja larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Yang lain silahkan. Namun kemudian iblis memutarbalikkan fakta. Dam, mau enggak? Tak kasih tahu. Kalau mau kekal di surga, makanlah buah kekekalan, buah khuldi. Jadi yang mengasih nama buah khuldi itu iblis. Kita jangan pula tertipu mengatakan buah khuldi. Nabi Adam makan buah khuldi. Enggak. Nabi Adam memakan buah terlarang. Bukan buah khuldi. Yang mengasih nama buah khuldi adalah iblis. Mau enggak Adam? Kalau tetap ingin abadi di surga, makan buah kekekalan, buah khuldi ini. Nah, ayahanda Adam lupa dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Penasaran. Karena dalam riwayat berkali-kali iblis gak putus asa menggelincirkan, membujuk dan merayu. Ya, penasaranlah ayahanda kita Adam, ibunda Hawa. Coba jugalah. Yang mana tahu enak. Lebih enak dari yang semula, yang biasanya. Nah, begitu dicoba, ya, bagaikan remote control. Pakaian mereka ngelorot. Mereka telanjang bulat. Maka mereka ngambil daun untuk menutupi auratnya. Nah, lalu apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'a. Lalu kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu berdua, kamu semua dari surga. Ya, ini ayat pengusiran dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak lagi bersedih hati. Rasa was-was akan hilang. Jangan-jangan, 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 itu tidak ada lagi. Yang ada apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah yakin dengan itu. Ini keuntungan mengikuti
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kalau kita mengikuti petunjuk Rasul, maka kita akan diarahkan, ya, diberi petunjuk di dunia dan diselamatkan di akhirat. Selamat dari ancaman neraka. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan petunjuk Rasul, di dunia kita tersesat, di akhirat kita masuk api neraka. Kita tidak bisa diselamatkan. Nah, sekarang kita ke Toha. Ya, Toha surah yang ke-20 ayat 123. Nah, ini ceritanya sama. Cuma redaksi saja yang berbeda. Ceritanya cerita kedua orang tua kita tadi. Apa kata Allah? Qala bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Ya, karena kalian kan berdua makan buah terlarang. Saya larang mendekati pohon, kalian makan berdua. Maka sekarang keluar berdua-dua dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu bermusuhan dengan sebagian yang lain. Nah, ini ayat ini kepada iblis, ya, yang telah menipu kedua orang tua kita tadi. Jadi yang suka bohong, yang suka dusta, yang suka nipu, itu pengikut iblis. Ya. Pertama kali berbohong adalah iblis. Pertama kali berdusta adalah iblis. Jadi kalau ada yang berdusta pada hari ini, kesiangan. Ada yang berbohong pada hari ini, kesiangan. Iblis telah duluan berdusta, berbohong, menipu. Ya. Nah, maka diusir oleh Allah dengan iblis sekalian. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian kamu dengan sebagian yang lain bermusuhan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika datang petunjuk kepadamu, ya, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, faman tabi'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tersesat di dunia. Silahkan banyak aliran sesat. Indonesia bukan hanya subur makmur dengan gemah ripah loh jenawi. Indonesia juga subur makmur dengan aliran sesat, firqah, sempalan, banyak di Indonesia. Tapi kalau kita setia dengan petunjuk Rasul yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan tersesat. Nah, kemudian di akhirat nanti kita tidak akan celaka. Kita tidak akan masuk neraka. InsyaAllah perjalanan kita selamat masuk surga berkat petunjuk yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hadis sahih dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Muslim. Setiap Nabi memulai muhadarahnya, memulai khutbahnya, memulai kajiannya, selalu diawali dengan amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah. Ya. Di riwayat yang lain, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sama maksudnya. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti kita tidak percaya kepada Nabi. Kalau tidak percaya kepada Nabi, ya rusaklah rukun iman kepada Rasul. Ini merembet kepada yang lain-lain. Nah, maka dikatakan dalam judul ini bisa membatalkan 2 kalimah syahadat. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah mengada-ada. Membuat-buat ibadah yang tidak ada dalam syariat, yang tidak pernah dikatakan oleh Allah, tidak pernah disampaikan oleh Rasul. Wa kulla dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu terancam neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang kita beralih ke nomor B. Hukum Rasul. Ya, tadi petunjuk Rasul. Sekarang hukum Rasul. Kalau kita setia dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kita sudah mengambil sikap seorang mukmin. Dan itu merupakan standar keimanan. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan hukum Rasul, berarti keimanan kita bisa dipertanyakan. Kita sebagai seorang muslim bisa dicurigai. Berarti palsu kemusliman kita. Sekarang kita ke Al-Ahzab surah yang ke-33, ke An-Nur surah yang ke-24 ayat 51. An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ayat ini diawali oleh Allah dengan innama. Innama faedahnya litakhsis, untuk mengkhususkan, ya, untuk mengkhususkan. Kita buat contoh. Sesungguhnya jamaah kajian Al-Bilal itu, kalau kajian sudah dimulai, mereka sudah hadir di masjid. Ini pengkhususan. Kalau demikian, yang mundar-mandir di luar itu bukan jamaah Al-Bilal. Ya. Karena dengan pengkhususan tadi, sesungguhnya jamaah Al-Bilal, kajian Al-Bilal adalah bila pengajian sudah dimulai, mereka sudah hadir, sudah duduk di masjid. Berarti yang lain bukan jamaah kajian Al-Bilal. Bisa dipahami? Nah, berangkat dari contoh, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, ya, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya diajak kepada hukum Allah yang disampaikan oleh Rasul, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka hanya mengatakan, nah ini kalimat hanya ini kita garis bawahi. Mereka hanya mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Tidak ada perkataan lain selain daripada sami'na wa ata'na. Lalu wa ulaika humul muflihun.
mereka itulah orang-orang yang akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang setia kalau diajak kepada hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Jangankan sami'na wa asaina, sami'na wa pikir-pikirna pun enggak. Ya. Kalau kita gimana? Ya deh, ayat Allah. Tapi pikir dulu deh. Pikir dulu. Mana buktinya ayat ini? Ya. Ini sudah dibuktikan oleh para sahabat. Baik sahabat maupun sahabiyat. Sahabat, kaum muslimin yang ada pada masa Nabi. Sahabiyat, kaum muslimah yang ada pada masa Nabi. Kita awali dengan kaum muslimin pada masa Nabi, yaitu sahabat. Sahabat Nabi, mereka ngaji aplusan. Enggak semuanya ikut ngaji. Sebagian ngaji sama Nabi, sebagian dagang. Kalau semuanya ngaji, besok makan apa? Ya, perekonomian harus, roda perekonomian harus jalan terus. Jadi sebagian disuruh dagang oleh Nabi. Kalau semuanya dagang, ya enggak ada yang ngaji. Nah, maka aplusan, yang ngaji pada hari ini, besok dagang. Yang dagang pada hari ini, besok ngaji. Begitu. Lalu ketika yang dagang tidak ikut ngaji, pulang dari perdagangannya, nanya, kemarin kajiannya apa? Apa ayat yang terakhir turun? Suka ditanyakan seperti itu. Nah, satu ketika, pedagang ini baru pulang dari Syam. Mencari khamar terbaik. Ya. Dagangan orang Arab itu kebanyakan khamar. Khamar itu besar, keuntungannya berlipat. Maka mereka ke Syam mencari khamar yang terbaik. Penuh ontanya itu dengan kendi-kendi berisi khamar terbaik. Nah, begitu sampai, mereka nggak langsung pulang ke rumah. Istirahat, transit, sambil nanya sama teman-teman, kemarin kajian apa? Apa yang disampaikan Nabi? Jawab sahabat yang nggak ikut dagang, yang ikut kajian bersama Rasul, kemarin telah turun ayat pengharaman khamar. Khamar haram. Yang benar, suel deh. Oh, begitu yakin. Maka sahabat yang baru pulang dari Syam mengambil dagangannya, menjemput khamar terbaik itu, tidak pikir panjang. Langsung mengambil kendi-kendinya dihempaskan. Sehingga terjadilah banjir di Madinah. Padahal hari enggak hujan. Banjir khamar. Ya. Betapa banyak pedagang-pedagang dari Syam, ontanya penuh dengan kendi-kendi yang berisi khamar. Lalu semuanya sepakat memecahkan kendi khamarnya itu. Tertumpahlah khamar yang banyak. Terjadilah banjir di Madinah ketika itu. Lain lagi dengan sahabiyat. Wanita pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat tentang hijab, wajib menutup aurat, maka sepulang dari majelis, mereka langsung mengambil ordeng mereka, lalu dibalutkan ke tubuhnya, ditutupkan ke tubuhnya, karena turun ayat tentang wajibnya menutup aurat. Ini bukti sami'na wa ata'na. Jangankan sami'na wa asaina, sami'na wa pikir-pikirna saja nggak ada. Bagaimana dengan kita? Ketika turun ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Sementara deposito kita banyak di bank. Ya, yang pensiunan terima, begitu berhenti bekerja, dapat pesangon, dibawa dagang, kita nggak ngerti dagang, nggak pengalaman. Ya, depositokan saja di bank. Ya, tiap bulan terima bunga, ongkang-ongkang kaki aja. Nah, lalu kita mendengarkan ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba.
Kemudian dikatakan oleh Rasul, bahwa dosa riba jauh lebih besar daripada dosa zina. Apa kabar yang punya deposito di bank? Apakah pikir-pikir dulu deh, atau langsung menarik deposito itu dari bank, langsung membatalkan MOU dengan bank? Nah, ini terpulang kepada kita, apakah kita seorang mukmin yang sejati ataukah seorang mukmin omon-omon? Apakah kita seorang yang beriman yang sejati atau orang yang beriman abal-abal? Tanya diri sendiri, jawab dalam hati masing-masing. Jadi kita ulang, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, ya, apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, kemudian untuk memutuskan perkara yang ada pada diri mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita ke An-Nisa. An-Nisa surah yang keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, hai Muhammad. Siapa Rabbnya Muhammad? Siapa Tuhannya Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, hai Muhammad, la yu'minuna, mereka itu pada dasarnya belumlah beriman, tidaklah beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sehingga kemudian tiada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi kalau terjadi perbedaan di antara kita, nggak usah bersih tegang urat leher, nggak usah bertengkar, apalagi sampai menapik meja, nggak perlu. Undang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutuskan perkara di antara kita yang kita pertengkarkan itu. Undang Rasulullah. Maksudnya kembalikan kepada sunnah Rasul, setelah kembalikan kepada firman Allah. Di An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antaramu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Islam bukan kita yang punya. Islam milik Allah dan dibawa oleh Rasulullah. Tentu yang lebih pakar tentang Islam adalah Allah, karena beliau yang punya Islam. Setelah itu yang lebih faham tentang Islam adalah utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya pesan Allah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada qala Allah, kalamullah Al-Quran, wa qala Rasul, perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Bisa enggak kita seperti itu? Contoh kecil. Si A mengatakan setiap bid'ah itu sesat.
nggak ada bid'ah yang hasanah. Si B mengatakan, oh tidak Ustadz, ada bid'ah yang hasanah. Akhirnya dua orang ini berantem. Bertengkar sampai tegang urat lehernya. Sampai menapik meja. Nah, kalau dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, ke Mekah suruh aja naik onta. Ya, nggak usah naik pesawat itu bid'ah katanya. Ya. Nggak usah sampai ke situ. Tanya kepada Rasulullah, apa kata Rasul? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Rasul. Nggak pernah Rasul mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Nah, ini maka dikatakan di sini, fala wa rabbika, demi Rabb Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidaklah beriman seorang di antara mereka sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Bukan hanya sampai di situ. Selanjutnya, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Sehingga kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka terhadap keputusanmu. Iya sih, ayat Allah, tapi kan iya sih, hadis sahih, tapi kan kalau masih pakai tapi kan, nah ini berarti belum bisa menerima keputusan Rasul. Orang yang menerima keputusan Rasul nggak ada tapikannya. Ya sami'na wa ata'na, kembali kepada An-Nur ayat 51. Nggak ada pakai tapikan. Nah, kemudian wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Ini bukti orang beriman. Ini sikap seorang mukmin yang sejati. Selanjutnya kita ke Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin, tidak juga layak bagi wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan bahwa akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kronologis latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan sahabiat jalil bernama Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Beliau adalah putri seorang bangsawan Quraisy, kalangan ningrat, berdarah biru. Itu istilah kita. Ada nggak orang berdarah biru? Nah, lalu kemudian dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang mantan budak, ya, dengan seorang mantan budak, namanya Zaid bin Harithah. Nah, awalnya Zainab binti Jahsy keberatan. Ya maklum, manusiawi, ya. Kalaupun kita, anak gadis kita dilamar oleh orang yang nggak jelas kerjaannya, nggak jelas ijazahnya, ternyata ijazahnya dari pasar pramuka pojok, ya, kita nggak mau menerima. Pendidikanmu di mana, ya, dari universitas mana? Kita tanya begitu, kerjaanmu apa? Nggak sembarangan kita mencari calon mantu. Ya manusiawi, Zainab keberatan.
Tapi karena yang melamar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi ayat kita bacakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah berkata berdasarkan kepentingan hawa nafsunya, tapi semua berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, dilamar oleh Rasulullah bukan untuk dirinya, tapi untuk mantan budaknya. Ketika Zainab bin Jahsy keberatan, turunlah ayat sebagai teguran keras. Ya, wa makana lil mu'minin, tidak pantas bagi laki-laki mukmin. Wala mu'minatin, tidak layak juga bagi wanita mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Itu sama saja dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ayat ditutup oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini cuman masalah perjodohan. Ini bukan masalah akidah, ya. Bukan masalah ibadah yang keseharian, tapi masalah jodoh cuman. Itu saja sudah mendapat teguran keras dari Allah. Apalagi masalah akidah. Ketika Allah mengatakan Allah istiwa di arasy, kita masih ngeyel mengatakan Allah ada di mana-mana. Ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kita masih mengatakan ada bid'ah hasanah. Lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Ya, berarti kita tidak layak disebut orang yang beriman, tidak pantas disebut orang yang mukmin. Biasanya kalau ke calon pejabat tinggi, setelah diusulkan oleh istana, nggak langsung dilantik. Dibawa dulu ke Senayan, diadakan uji kelayakan, uji kepantasan, fit and proper test. Kalau Senayan mengatakan tidak layak, DPR mengatakan tidak pantas, calon tadi urung dilantik, terpaksa RI 1 cari calon yang lain. Begitu peraturan yang berlaku di Republik tercinta ini. Nah, sekarang tanyakan diri kita masing-masing. Jawab dalam hati. Sudahkah kita layak disebut orang mukmin? Sudah kita pantas menyandang predikat orang yang beriman? Sudahkah kita mengikuti fit and proper test, uji kelayakan, uji kepantasan? Uji kelayakan, uji kepantasan itu adalah seberapa nurut kita kepada keputusan Allah dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa setia kita kepada petunjuk dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nomor 2, ancaman Allah terhadap orang yang tidak setia kepada hukum Rasulullah, hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ke Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 44, 45 dan 47. Ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan yang diturunkan Allah, yaitu petunjuk Al-Quran, As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Vonis kafir langsung dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengingkari hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala.
Ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi, ancaman Allah, vonis kafir, vonis zalim, vonis fasik. Orang yang meninggalkan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun perlu kita sampaikan sebelum kita bubar dari Al-Bilal ini, kita ngaji bukan untuk memvonis orang. Saya nggak mau nanti kita keluar dari Al-Bilal kita main tunjuk, lu kafir, lu zalim, lu fasik, nggak mau mengambil hukum Allah. Jangan. Ya. Kita ngaji bukan untuk memvonis orang. Kita ngaji supaya kita mawas diri, kita berhati-hati. Ya. Kita ngaji untuk diri kita sendiri, amalkan dulu. Jangan berkoar-koar keluar ke orang lain, sementara kita belum mengamalkan. Kita duluan setia dengan hukum Rasul, dengan hukum Allah. Ya. Nah, tentang orang di luar sana, ini ada tahapan-tahapannya. Ya, tidak langsung memvonis. Disitulah persimpangan jalan kita dengan Khawarij. Khawarij belajar untuk memvonis orang, bukan untuk mengamalkan. Kita belajar untuk kita amalkan, bukan untuk memvonis orang. Nah, maka dari itu, nomor 3, kita diperintahkan oleh Allah untuk setia kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Maidah surah yang kelima ayat 49 dan 50. Ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Nah, dari ayat ini kita bisa fahami musibah-musibah yang datang silih berganti disebabkan kita belum setia kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sepakat supaya musibah ini berhenti, maka marilah kita hijrah kepada hukum Rasul. Jangan katakan ada hukum yang lebih sempurna dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah bagi orang-orang yang yakin? Nah, Allah menggelitik keyakinan kita. Kalau memang sudah yakin dengan Allah dan Rasulnya, maka yakin pula lah kepada hukum yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Ya.
Yang kencang, diulang lagi. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berpikiran liberal? Ya, kita tahu orang liberal ya sama dengan sekularisme. Memisahkan hukum Allah dengan kegiatan duniawi mereka. Bicara hukum Allah cukup di Al-Bilal. Di luar Al-Bilal, ya hukum Allah tidak berlaku. Kan begitu. Di masjid ajalah kalau bicara Quran dan Sunnah. Dah di luar masjid, kita udah di pasar sekarang. Udah di kantor sekarang. Gak usah bawa Quran lah. Gak usah bawa Sunnah lah. Ini orang sekularis. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita yang jelas pertama sabar. Jangan kita terpancing emosi. Ya, jangan kita memvonis mereka. Kita sampaikan secara elegan, secara baik-baik, karena kita tidak punya target berhasil. Kapasitas kita hanya menyampaikan. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka menolak, silahkan mereka berurusan dengan Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Lepaslah kewajiban kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka. Kita hanya menawarkan, menyampaikan. Baik, waktu kita sudah habis.